Teman-teman, hari ini tanggal 13 bulan 12 di pagi hari ya, sebelum pembukaan market. Seperti biasa kita akan update lagi emiten punya teman-teman ya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan super thanks ya, terima kasih. Semoga teman-teman juga dikalikan ke 10 dan dikembalikan kepada teman-teman yang telah mendoakan saya sama keluarga juga, terima kasih ya. Betul sekarang lagi musim flu dan batuk teman-teman ya, makasih ya atas doanya. Terus teman-teman juga semoga sekeluarga diberikan kesehatan, dan yang telah memberikan like dan subscribe juga terima kasih, telah memberikan komentar juga terima kasih, dan yang telah mengingatkan saya terima kasih ya. Nanti kita akan bagi porsi-porsinya ya. Mohon maaf ya apabila beberapa hari kebelakang ini saya tidak membahas saham yang bertengger di 50 ya. Nanti ada sesi khusus, ada sesi khusus teman-teman ya. Untuk saham yang 50 sama FCA kita akan gabungin gitu ya. Nanti setiap mungkin bisa sehari sekali kita bahas gitu. Makanya kita nanti akan bagi-bagi porsinya teman-teman ya. Dan untuk masalah untuk updatean saham tetap berlanjut, dan saham 50 juga tetap berlanjut. Cuman kita akan bagi untuk sesinya aja teman-teman ya. Dan terima kasih teman-teman ya. Itu sangat-sangat membantu saya, dan terima kasih sudah mengingatkan saya. Semoga teman-teman juga bisa bermanfaat lah video-video yang saya berikan ya. Oke teman-teman, kita langsung aja ya. Jangan lupa beli saham itu di bawah, jangan di atas ya. Baik teman-teman, kita akan bahas ada emiten Aman ya, bagian kedua ya. Jadi transaksi untuk tanggal 12 ya. Aman bagaimana? Aman. Ini support yang saya supportkan udah ketembus ya dengan baik, dan ini juga sudah bagus si MA-nya juga sudah bagus teman-teman ya, udah mulai di bawah candle. Ini juga tarikannya, dorongan untuk ke atasnya ada, cuman seperti yang ditahan ya. Seperti yang ditahan, tidak boleh ngangkat ke atas. Nah, target yang saya tarikan 120. Nah, ini untuk bandar lokal cenderung dia ngambil ada pembuangan sedikit. Jadi pengambilan lebih banyak daripada pembuangannya. Kita cek ya tanggal 26-nya. Kita cek dari tanggal berapa ini? 26 November. 26 November hari Selasa ya. Kita lihat domestik, foreign itu domestik. Ada GR, PD, EPSI bagus. Ada awal teman-teman ya. Bagus teman-teman, ini yang akumulasinya bagus. Jadi si Aman ini cenderung dia diakumulasi sama bandar lokal ya. Bandar lokalnya akumulasi banyak, semenjak dia buangan langsung akumulasi lagi. Yang mudah-mudahan ini kenaikannya bukan sementara ya, seperti halnya di sini kenaikan sementara nih. Ini tapi seperti yang dijagain di sini ya teman-teman ya. Nggak apa-apa teman-teman, tapi mesti tanda-tanda kenaikan sudah ada ya di angka 120 nih ya. Oke teman-teman, ini juga si support juga udah bagus ya. Udah udah ditahan dengan baik di sini ya. Dan dia menunaikan janjinya memutuskan PR-nya. Foreign bagaimana? Foreign sejak ngambil dari tanggal 21 Oktober dia belum melakukan aksi apapun. 21 Oktober ya. Kita lihat Foreign, ada siapa Foreignnya? Ada HD Foreign 1,6 miliar ya, dia ngambil YP DRHK. Yang paling bagus itu si HD 142.000 ya. Berarti dia ngambil bulat teman-teman. Si Aman itu diambil sama si bandar Foreignnya setelah pengambilan bulat. Jadi kecenderungan ke atasnya ada. Kita lihat Aman ini posisinya di mana ya? Aman dan Sentosa. Belum disetting, tunggu sebentar ya. Aman dalam posisi untuk 1 tahunan ya. Dalam posisi dia dijual di harga agak mahal ya, agak mahal, belum terlalu mahal banget. Tapi untuk 3 tahunan dalam posisi murah. Jadi targetnya ke harga murahnya teman-teman di 176. Ini harganya murah banget, ini harga murah teman-teman di 173. Untuk 5 tahunan juga sama, dijual di harga termurahnya ya. Nah ini untuk dari tahun berapa sih ini? Dari tahun 2020 ya. Nah ini mungkin teman-teman ini di harga termurahnya ya. Mudah-mudahan sih bisa ke angka 180 ya, jangan jauh-jauh ya. Saya juga hanya melihat ke angka 120 ya. Jadi kalau di harga 120 itu 170 ya, dia murah selama 10 tahun ya. Di harga murah, mana sekarang kan harganya termurah gitu. Harganya paling murah sekarang gitu ya. Nah teman-teman, seperti itu ya. Untuk Aman cenderung aman gitu kan, karena bandar lokal sudah akumulasi. Mungkin ini kenaikan emang agak susah gitu, agak susah ditembus. Biarkan aja, biarkan mereka yang menustai secara
secara candle sudah baik teman-teman. MA112 di bawah candle, harusnya ini secara sehat harusnya naik ke atas, cuma seperti yang ditahan ya, seperti yang ditahan. Dan bandar Foreign juga cenderung ambil, belum ngebuang ya untuk si HD nya, tapi yang lainnya bisa jual beli, cuman yang lainnya belum ngebuang, yang si HD nya belum ngebuang maksud saya. Terus ada SMDR. SMDR ini kemarin sempat bagus ya. Nah, dia meninggalkan jejak lagi untuk ke atas teman-teman. Jadi si SMDR ini meninggalkan jejak lagi untuk ke atas. Artinya penurunan sekarang juga bagus. Kemarin sempat gap up gitu ya, cuman diturunkan ke bawah lagi, bagus teman-teman ya. Dan sekarang ada pengambilan daripada bandar lokal ya. Bandar lokal cenderung sekarang ngambil, kita lihat tanggal 12 siapa bandar lokalnya yang ngambil. Ada XL, CC, OD, PD ini teman-teman sudah pada ngambil, CC sudah ngambil, OD sudah ngambil, pasti PD sudah ngambil. Artinya sebagian di sekitar 4.000 lah, 4.000 lot itu diambil sama bandar lokal teman-teman ya. YP, OD, SC nya lumayan. Nanti si OD sama si PD kadang-kadang menjadi bandar teman-teman ya, karena si OD juga sering menguaikan ya, PD juga sama. Sini ada XL, LS sedikit ya. Yang banyak itu teman-teman kita, yang mudah-mudahan walaupun banyaknya teman kita yang menjadikan MT ini baik. Mudah-mudahan si yang masuk ke XL ini adalah di Smart Money ya. Smart Money sudah mulai bagus. Cuman ini bandar Foreign lagi jualan dulu. Sebab kemarin ngambil dia harga di tanggal 4 Desember. Ternyata sekarang 3 hari ini ngebuang teman-teman. Waduh, saya pikir si Foreign mau ngambil. Tenang aja teman-teman. Foreign masih banyak ya. Di sini nih di tanggal 31 Oktober ternyata Foreign masih banyak. Kita cek deh 31 Oktober ini ada siapa. Ada AK yang nguasain 1,8 miliar. Kita grosskan, AK sampai AK jualan, CC juga jualan, BK jualan, ZP jualan, BB 29.000. Kita lihat untuk netnya. BB dia ngambil bulat teman-teman. Artinya si BB juga lumayan teman-teman ya. BB kadang-kadang kalau sudah memanuver kan udah enak banget. BB juga sudah banyak jualan di emiten lain, mungkin ke sini untuk nambah muatan atau enggak untuk titip sandal gitu kan. Saya pikir kalau si BB yang ngambil enak lah teman-teman. Dia semenjak SMDR ini lumayan turun. Nah sekarang udah ada pungutan lagi dari bandar lokalnya. Nah hati-hati aja, ini ada area penembusannya ya di angka 276. Si ekor hijau sudah ketembus ya. Nah ini sudah ketembus teman ya, kita hapus aja ya kalau karena udah ketembus ya. Oke, jadi tuh supportnya kita tinggal cari support yang lain. Apakah ada? Ada di 253. Andaikan jadi dia ke bawah tidak menentukan tanda-tanda keturunan di area sini, maka kita akan tunggu di angka 252 nya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dikasih ke situ ya. Kita lihat SMDR posisinya seperti apa. SMDR posisi 5 tahunan, 10 tahunan deh tanggung teman-teman. Ini posisi dalam downtrend teman-teman, cenderung dia di up setelah dia dari 253 nya ini. Mudah-mudahan 253 tidak ada halang rintangan ya. Untuk jadi sebelum 253 harus di up dulu biar jadi kelihatan uptrend. Kalau ditembus lagi ya masih posisinya masih sideways lebar gitu ya. Kecuali kalau dia di sininya nggak ketembus. Kalau ada pantulan di area sini sekarang gitu, area sekarang, pantulan sekarang, kemungkinan uptrendnya ada lagi teman-teman ya. Ini juga di harga murahnya untuk 3 tahunan, mudah-mudahan dibikin uptrend ya. Soalnya kemarin harga termurah selama berapa tahun ya, dari tahun 2022 ya, 3 tahunan ini si SMDR dijual di harga 245 ya. Mudah-mudahan ada bantuan dari sini ya. Target jangan jauh-jauh teman-teman lah. Saya juga melihat ke angka yang terdekat itu 314, yang tertingginya ada di angka 400. Ini saya melihat ke angka 400. Walaupun istilahnya harga wajarnya cuma 170, tapi saya menarik ke 400 suatu saat ya kan bangkit kembali. Kenapa saya itu menarikkan ke 400? Mungkin di bawah harga PBB teman-teman ya. Harga PBB kan 500 nih harga wajar PBB, tapi berdasarkan harga wajar PR ratio 170. Tapi secara LK ada peningkatan dari 164 ke 170 ya teman-teman. Oke. Untuk SMDR seperti, jangan tanyakan hari ini naik atau tidak teman-teman ya. Karena kita berpatokannya atasnya mau kemana, bawahnya mau kemana. Tapi kita harus menentukan trading planningnya seperti apa ya. Ketika ke bawah, contohnya mau dia bawa ke 53, kalian mau apa gitu kan. Contoh sini nih ke 53 mau apa, diapain 11%. Nah, contohnya mau hitung aja cuma 11%. Nanti kalau udah 25% mungkin ke angka berikutnya, nah baru akan saya average ke 213 gitu kan. Nah mungkin teman-teman bisa seperti itu ya. 27% kan untuk di average lumayan.
Apabila naik saya akan take profit, contohnya di sini nih. Nah, di 346. 346 istilahnya kan orang lain pada beli di sini. Nah, teman-teman profit aja di sini, contoh. Tapi kalau dia tidak kuat, contohnya saya akan take profit di harga sini. Dan kan saya ada kasih kepala merah juga sama nih. Ada si kepala merah bukan ini sih. Coba perhatikan. Oh, bukan teman, bukan si kepala merah ini. Nah, contohnya seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman trading ke atas sudah punya, trading ke bawah juga sudah punya. Saya sarankan kalau di bursa itu ngambil secukupnya ya. Kalau mau jadi bigger ya, teman-teman harus investingnya agak panjang. Ada MNCN ya. MNCN ini bagaimana MNCN? MNCN cenderung ke atas teman-teman, cuma perhatikan di sini ada yang namanya gap ya. Nah, ini juga si MA10-nya udah di bawah karena ada cumannya. Posisinya masih ke bawah teman-teman ya. Ini masih ke bawah nih si MA10-nya. Mudah-mudahan ada tarikan konfirmasi satu kali lagi aja. Bisa menuju nih. Kepala merah bukan ini, bukan ya. Si kepala kembar ini ya. Jadi saya bukan target kepala kembar teman-teman, tapi target saya di angka triple 3 di sini ya. Nah, untuk hari ini juga MNCN tenang teman, MNCN itu kan grupnya Mr. Harry, jadi aman teman-teman ya. Walaupun dia di bawah ke bawah, suatu saat dia akan ke atasin, tenang aja ya, karena kecenderungan ketokohan dan bandarnya kuat sekali di emiten ini ya. Tanggal 12 siapa yang ngambil? Ada SQ, MG, TP, IPLG ya. Broker-broker bagus juga yang ngambilnya untuk si MNCN ini ya. Terus untuk foreignnya per hari ini ada yang ngambil si RX. RX pindah ke sini teman-teman. Kayaknya si RX juga nih mau ngambil mau ngambil lagi mau ngegoreng juga nih. Nah, ini hati-hati ya, angka 292-nya kali ini adalah wajib dikunjungin, suatu saat dia akan ke sini. Nikmatinlah, kalau ada kenaikan mungkin kenaikan sementara, tapi kalau ada pantulan yang mudah-mudahan menjadi kenaikan yang luar biasa. Terus kita cek untuk posisi MNCN. MNCN sudah mulai uptrend, cuman posisi CMA-nya masih ke bawah, arahnya ke bawah teman-teman ya. Saya suka, nah ini CMNCN juga lagi posisi 3 tahunan ya. Dalam posisi dia murah teman-teman, murah banget. Sedikit murah banget gitu. Untuk 5 tahunan dalam posisi murah banget nih, suatu saat dia akan ke atas kok teman-teman ya. 10 tahunan juga lagi posisi di downtrend kan, artinya suatu saat dia akan ke atas teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir. Kenapa jangan khawatir? Karena si MNCN ini lagi ada posisi tokoh, ada posisi bandar. Setiap ada tokoh, setiap ada bandar, dia cenderung akan di downtrendkan. Makanya targetnya untuk sementara waktu jangan terlalu tinggi teman-teman. Ini target-target selanjutnya mungkin ya. Jangan terlalu tinggi, mungkin bisa ke area sini atau ke area sini teman, ke area 332 ataupun ke area di sini ya, 324 ya. Jangan terlalu tinggi ya. Karena kecenderungannya dia cenderung naik, turun, ditaikin dikit, tidak melebihi harga ketinggian sebelumnya ya. Turunin tinggi dikit, makanya turunin tinggi, makanya ini juga udah turunin. Nanti kalau udah mulai sekarang mau di up mungkin jangan lebih daripada itu, soalnya sekarang mau kesini aja disedaukan sama dia ya. Artinya tidak mau tembus sini. Cuman kalau bandar berkata lain ya bisa ke atas teman-teman. Tapi dalam posisi jangka panjangnya dalam posisi downtrend ya. Ini malahan 10 tahunan itu harga termurahnya sekarang. Oke, jadi untuk MNCN seperti ini, jadi suatu saat dia akan ke atas kok. Ini bandar laporannya sudah ngambil lagi, artinya tanda-tanda ke atas sudah mulai kelihatan. Teman-teman tinggal sanggup bertahannya aja, suatu saat dia akan ke atas. Sebab bandar laporan sudah ngambil. Perhatikan bandar laporan dari 11 Oktober. 11 Oktober. Mana 11 Oktober? Nah, sini ada CC, ada KJ, ada ZP, ada RX, ada BB. BB sudah masuk lagi teman-teman ya. Mudah-mudahan si BB juga ada di sini, RX juga ada di sini ya. Kemungkinan ke atasnya ada. Per hari ini aja bandar foreign juga sudah mulai akumulasi lagi ya. Jadi dia tidak terlalu, pembuangannya sedikit waktu di sini teman-teman ya. Pembuangan waktu di sini cuman pas dia agak atas sedikit menembus MA10 langsung bus ke atas, cuman di MA10 belum menuju ke atas. Nah, itu yang menjadi istilahnya menjadi pertanyaan saya, ini kok belum ke atas? Saya bilang kena hijau udah ada di atas, tapi si MA10-nya masih menurun ke bawah, artinya ini masih bisa kemungkinan downtrend gitu kan. Makanya kalau dia ke bawah menjemput si ekor merahnya akan lebih keren lagi. Ada dua ya. Ini aman sih dong ya, ini aman. Yang ini nih. Oh, ini ada gap teman-teman, sini gap teman-teman. Ini area wajib dikunjungi nih. Ini gap nih. Nah, ini gap ya. Langsung open gap langsung ke atas ya.
Nah, jadi ada tiga nih, ada tiga garis penurunannya, mudah-mudahan bisa diturunin ke sini biar aman dulu ya, minimal ke angka 29 merah aja. Nanti ngambil lagi dari sini itu akan lebih keren lagi. Pinginnya seperti itu saya, itu biar secara kiana dia rapi untuk tahanan bawahnya. Jadi kalau muka atas pun dia tidak punya beban untuk ke bawah lagi. Mungkin nanti suatu saat dia akan ke bawahin lagi. Nah, ini selama 10 tahunan lagi posisi murah bangetnya. Jadi teman-teman, kesempatan teman-teman tinggal tunggu aja, karena Banner Poren juga sudah akumulasi. Masa kita kalah sama Banner Poren aja. Nih yang Poren Polau nih, yang suka ngikutin Poren udah dari bulan 11 bulan Oktober tanggal 11 diakumulasi ya. Oke, MN-nya seperti itu ya. Ada OMED. OMED katanya lambat banget. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui teman-teman, jangan pernah istilahnya teman-teman memaksakan diri terus tidak bersabar, artinya cenderung ugal-ugalan ketika trading. Kenapa? Itu adalah mempengaruhi psikologis teman-teman. Ketika teman-teman sudah kesal sama sebuah emiten, akhirnya kan untung sedikit, yang tadinya niatnya pengen 10%, pengen 20%, kadang-kadang cuma 3%, udah jual aja, kelamaan katanya. Kadang-kadang seperti itu. Padahal ini si Omed itu kan dia step by step teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5, sekarang udah step kelima ya. Nah, mudah-mudahan dengan step kelima ini bisa ke atas. Target saya ke angka, target saya itu cuma kecil teman-teman, ke angka 190 ya, paling tingginya 210 gitu ya. Ya, ini juga sedikit lagi memenuhi target untuk kan PR ratio 97 ya. Jadi teman-teman kalau di 210 aja udah agak mahal dikit gitu kan. Performa juga lagi menurun dari 200 ke 197. LK seperti itu ya. Ini suka cenderung udah bagus teman-teman, udah ke bawah begini ya, teman-teman tinggal sabarnya aja. Ya. Ingat, walaupun di dalam posisi uptrend seperti ini, ketika penurunan ke sini 1 2 3 nih ya. 170, 173 sama 174. Di sini ada si ekor hijau, suatu saat dia akan ke sini. Maka teman-teman ketika uptrend seperti ini manfaatin, jangan sampai teman-teman wah takut ke sini, jangan. Kalau kita uptrend gini manfaatin aja. Bagaimana cara ngejualnya? Teman-teman lihat aja, ada cara jual saham. Nah, lihat aja di video saya ada cara jual saham ya. Kita lihat untuk OMED posisi ya. OMED. OMED, oh jangan, berarti baru kemarin sore ya OMED ya. OMED baru kemarin sore, dia sudah tanggal berapa nih? 2022 ya. 22 23 diceblogin ke sini, lagi posisi downtrend, sekarang mau ke atas ya. Dia dalam posisi 3 terlalu murah banget teman-teman. Kalau murahnya kan di sini belum ketembus nih. Dia paling bawahnya 153 ya, artinya dijual di atas 100 ya. Nah, juga lagi ke bawah tapi lagi menuju ke atas. Targetnya ya tengah aja, soalnya kemarin ketika dari bawah dia tidak bisa menembus lebih tinggi lagi daripada 229. Pada punya target di sini ya, dia di 271. Tapi teman kesini aja lah, targetnya 2114. Saya aja hanya mendarin ke angka 210 ya paling tingginya ya. Oke teman-teman, untuk OMED seperti itu. Dan lihat pengambilan daripada bandar lokal yang teman, dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 16 Oktober. Nah teman-teman, kenapa ini lambat ya? 16 Oktober lambat, paling udah cepet segini mah teman-teman ya. Kenaikan udah cepet banget segini mah ya. Pinginnya bang gitu ya. Aduh teman-teman, kalau pingin di bank seperti itu juga harus saham, karena kita tidak pernah tahu gitu teman-teman ya. Oke, di sini ada si LG nya 21,8 miliar, artinya lagi dikumpulin sama si LG 1,2 juta lot ya di sini. Ini akumulasi. Ini keren banget teman, akumulasi dari OMED keren banget ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Nah, kenapa lambat? Karena dia lagi ngumpulin barang-barang dari Poren teman-teman. Perhatikan Poren nih, ngambil keluarnya sangat keren banget kan. Poren itu keluarnya sangat luar biasa ya. Di sini ada si Cece, masih Cece nggak tahu masuknya di mana, apakah sekarang atau tidak ya. Kita cek deh Cece masuknya kapan. Harus diruntut satu-satu teman. Ini yang ngeluarin si AK teman-teman. Sekitar 1 bulan ini buat siapa sih yang, nah si AK, yang si Cece sudah mulai ngambil ya. Kalau kita groskan, Cece ngambil ya. Kita gini teman-teman, kalau pengen diruntut aja teman-teman nih, si Cece ngambilnya kapan gitu, ketahuan kok teman-teman. Si akan masih jualan kan. Nah, ini Cece ada teman, dia 23. Nah berarti nambah muatan kan, dengan 6 284 15.000. Nah berarti CC sudah mulai ngambil dari tanggal 3
3 deh. 3 nggak ada. 2 6. Nah, mulai dari tanggal 6 si Cece ngambil teman 15.000. Terus pas sekarang tanggal 12 jadi berapa? Jadi 33. Artinya si Cece terus ngumpulin ya. Oke teman-teman, Cece jualan nggak? Cece tidak jual, artinya dibuang sama Aka, diambil sama Cece. Cuma Cece tidak terlalu banyak di sini ya. Si yang ngeluarin itu si Aka ya. Yang mudah-mudahan saya doa atas ini bisa ke atas ya untuk Omed. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk Omed. Terus ada MEPL. MEPL nggak kuat ngangkat ya, gimana tuh teman-teman, kan bandarnya juga kalau nggak mau ya nggak mau gitu kan. MEPL itu yang saya curigain ini ya, yang pengangkatan di sini. Oke, untuk MPPS seperti teman-teman ya, mudah-mudahan sini bisa ke atas gitu ya. Kenapa? Ini lagi sideways teman-teman, lagi memberikan strategi, biarkan mereka mengatur strateginya sendiri gitu teman-teman. Kita tidak bisa memaksakan. Saya bilang kan, kalau retail itu kemampuannya itu hanya membeli, menunggu dan menjual. Beda dengan bandar, mereka membeli, mengumpuli, baru memaaf harga, baru dia jualan. Itu kemampuan daripada bandar. Kalau retail ya harusnya ya udahlah kita pasrah aja. Secara MA dia sudah mulai mau uptrend, cuma lagi menuju ke bawah. Perhatikan ya, dia lagi uptrend lagi menuju ke bawah, jadi tetap harus hati-hati ya. Nah MEPL ini kemarin dibuang sama bandar lokal ya, bandar lokal sudah ngebuang. Perhatikan teman-teman, di bandar lokal ngebuang. Siapa yang ngebuang? Ada siapa yang ngebuang? Ada si KI ya, NI ya, yang nerima siapa? Teman-teman kita. Wajar kalau terasa lambat karena dibuang sama si KI, ditahan sama si KI, dimakan sama teman-teman kita. Kalau teman-teman kita yang banyak makan, ya mudah-mudahan sih teman-teman kita banyak take profit kembali, baru bisa di-uptrend ke atas lagi gitu ya. Juga si MS10 lagi udah di bawah candle, cuman ini lagi sideways dulu. Harap bersabar, tanda-tanda kenaikan sudah terlihat jelas teman-teman di sini ya. Perhatikan tanda-tanda kenaikannya nih, per hari kemarin itu ada di 129, artinya mau arah ke situ. Nah, mudah-mudahan tidak lepas daripada MS10 nya, jadi masih kondisi uptrend ya. Foreign bagaimana? Ngambil keluar, keluar lagi, artinya si foreign juga lagi tinggal seperempat lagi benar foreign teman-teman. Si dari kalau ngambil dari sini ya, kalau ngambil tinggal seperempat lagi lah dari 14 November itu si foreign sudah mulai ngejualin barang-barangnya. Nah, mudah-mudahan penjualan itu kan di atas teman-teman, si MEPL jualnya di atas, saya 2 di atas. Nah, mudah-mudahan nanti ada pengambilan lagi di atas. Ketika saya 2 di atas, ada pengambilan atas, kemungkinan ke atasnya ada. Target ke angka 0611 ya, di angka berapa? 287. Ya mudah-mudahan bisa ke atas itu teman-teman. Ini kalau nggak salah MEPL nya dalam posisi MEPL dalam posisi murah banget teman-teman ya. Untuk berapa 10 tahunan kalau nggak salah. Nih, dalam posisi dia downtrend banget dan dia punya sejarah ke atas. Dia juga punya sejarah ke atas ya. Artinya ada kemungkinan ke atas iya teman-teman, tinggal teman-teman bersabar aja. Ya, kalau tidak bersabar ya kita retail kemampuannya hanya bersabar aja teman-teman ya. Beda dengan bandar. Lalu lanjut ada DOS saham IPO. Saham IPO tahun 2024 bulan Agustus. Nah, sekarang lagi downtrend, biarkan saja. Jangan memaksakan diri untuk ngambil ya teman-teman. Kenapa? Karena posisinya lagi posisi downtrend. MA10 sudah berada di atas candle. Ini tanda-tanda kenaikan sudah terlihat jelas ya. 263 itu tanda-tanda kenaikannya. Dan per hari kemarin juga sudah ngasih tahu dia mau ke arah 247-nya. Ini 247 juga sudah ditandain ya. Saya tandain sekarang sekalian deh. Jadi kalau dia ke bawah enak tuh. Ini ada support, teman, ada support di angka sini. Ini support cuma support biasa. Bisa mantul, bisa pun kalau jeblos nggak jadi masalah gitu kan. Cuman yang paling saya di sini nih. Ini adalah gap teman-teman. Ini gap yang wajib dikunjungin. Nah, seperti teman-teman ya, ini wajib yang kunjungin. Ini juga wajib dikunjungi, ada seekor merah teman-teman ya. Jadi ada dua garis yang harus dikunjungi sama mereka, itu wajib ya. Kalau ini tidak wajib, kalau ada pantulan dari sini ya silakan aja. Tapi suatu saat dia akan ke sini, suatu saat dia akan ke sini. Oke. Nah, untuk posisi sekarang bagaimana untuk DOS? DOS ini salah satu emiten yang saya itu ya. Kalau nggak salah udah tercapai belum sini DOS ini? Udah tercapai teman nih. Nah, ya sudah tercapai. Jadi target saya 2 itu sudah tercapai. Berarti ini tinggal sunahnya teman-teman ya. Teman-teman tahu sendirilah.
Ini kan saya saham apa namanya, saham yang saya teliti ya untuk saham nih. Kita pinginnya kan ke harga sini, ke harga pucuk yang nih, dia ke bawah lagi dan terjadi lagi gitu. Maka teman-teman harap bersabar aja. Yang punya dos saya lebih baik tunggu di bawah aja. Ya kalau sekarang kan lagi posisi dia downtrend. Perhatikan bandar lokal juga ngambil, ngebuangnya sangat signifikan. Si Foreign emang cenderung dia masih ada di atas, cuman dia cenderung menurunkan dua dikit-dikit, perhatikan ya. Nah itulah yang menjadi perhatian saya. Nanti kalau si dos ini kan mungkin kalau teman-teman yang udah lama udah tahu ya, si dos ini lagi diteliti dan sudah berhasil untuk dia keluar daripada zona IPO-nya ya. Harga tertinggi IPO sudah ketembus, artinya cenderung sebenarnya sudah selesai gitu target saya itu. Cuman kalau ada ke atas lagi silakan, saya bilang gitu kan. Cuman kalau ke bawah lagi ya kita ngulang lagi dari bawah berarti. Apa-apa kan. Kita ulang lagi berarti ini babak kedua nih. Maka kalau sekarang turunin aja, biarin aja teman-teman, biarkan itu turun aja. Sekarang dikit lagi juga dead cross. Jangan memaksakan diri ya sebelum MA10 nya masuk di bawah candle. Soalnya ini si bandar lokal lagi jualan, Polen juga cenderung ada jualan dikit. Oke, untuk dos seperti itu ya. Lanjut, ada gula ya, ada gula aja. Gula kemarin sudah menyentuh harga yang saya targetkan ya sini. Cuman dia ini sih kepala merah bukan sini. Kepala merah dikit. Saya tidak cabut statusnya teman-teman. Kenapa? Belum dilewati ya. Biarin aja seperti itu. Dan garis yang saya gariskan juga belum terlewati. Nah untuk kemarin tanggal 12 ini ternyata si gula itu dijebloskan sama bandar lokal. Jadi bandar lokal ngejual 1,4 miliar ya, 35.000 lot. Si CP lagi ngejual waduh. Nah ini Poren juga sama, ikut-ikutan ngejual lagi Poren. Aduh, si Cece lagi ngejual. Tapi mudah-mudahan sih hari ini dia ada pungutan lagi ya. Soalnya dia cenderung bagus teman-teman. Ini kenaikan sementara ya. Nah mudah-mudahan sih dia ada support di sini ya. Mudah-mudahan sih dia nembus support dulu deh untuk si kepala merah ini ya. Kepala merah di 339 nih. Kalau 339 ketembus mungkin bisa menuntaskan PR-nya jadi lebih enak gitu ya. Gula 1 tahunan dalam posisi murah tapi tidak terlalu murah banget. 3 tahunan dalam posisi murah banget juga. Ini supportnya teman-teman, agak sedikit support nih, 1, 2, ini udah step 3 teman-teman. Mudah-mudahan ini jangan sampai lepas daripada segini aja nih, 280. Artinya kalau udah lepas 280 artinya kan udah step 3 nya udah keluar. Nah selama 5 tahunan, nah selama 3 tahunan ini teman-teman dia tidak dijual di harga murah banget ya. Semenjak IPO tidak dijual di harga murah banget, cenderung dia dijual di angka 100 ke atas ya. Jadi sekarang juga bisa jadi ini adalah support terkuatnya, jadi tinggal bersabarnya aja ya. Kecuali kalau dia berubah pikiran gitu bisa ngejebloskin ke angka 274 ya, 274 sini ya, 274 bawah banget ya. Nah di area sini ya. Nah di area sini mungkin itu menjadi area untuk support paling bawahnya sih ya, semenjak dia IPO gitu kan. Support yang paling bawahnya lagi sini kan 270-an kan. Nah mudah-mudahan tidak sampai sini ya, mudah-mudahan gitu ya, karena sedang lagi sideways. Tapi bandar lokal sama Poren sekarang lagi jualan. Kemarin sempat ngambil banyak, sekarang dijual dengan entengnya, bread aja ke bawahin. Aduh ya gula ini ya. 239 sekarang pas di harga berapa ini? 341 ya. 359 berarti ini udah melebihi harga wajarnya isi gula ini ya. Ada cenderung mahal teman-teman untuk harga wajarnya. Oke, ada Apia nggak bisa di harga 400 katanya. Keburu ditaikin ya. Ini saya pikir kemarin sudah mampu nggak nahan di sini, kagak mau nahan lagi teman-teman. Ini siapa itu? Saya tidak punya tahanan teman-teman ya, Kak. Saya tidak punya tahanan di bawahnya. Jadi saya tidak akan spekulasi. Ingat, saya tidak akan spekulasi ketika saya tidak punya sesuatu data, teman. Perhatikan ya. Kita 10 tahunan deh. Perhatikan dia tidak pernah jadi untuk yang saat ini tidak ada sebelah kiri, tidak ada tahanan. Jadi saya tidak akan sampai biarkan aja. Sampai mana? Sampai MA10 di bawah candle. Ingat, sampai MA10 di bawah candle. Itu mungkin menjadi pertanda dia up. Tanda-tanda kenaikan sudah ada ya. 1 di angka 422,
di angka 460, di angka 467 sama di angka 481. Target jangan jauh dulu, ke 482 aja di sini. Kalau target sesungguhnya ada di angka 536. Nah, cuma ya saat ini kan lagi downtrend, biarkan aja, jangan ngikutin hawa nafsu teman-teman ya. Wah, murah nih 400. Tapi kalau MA10-nya masih mau dibawa ke bawah, mau berbuat apa? Itu kan. Lihat harga wajarnya emang lagi ada penurunan 737. Dari awal saya bilang kata manajemennya lagi dijual sama asing. Harusnya teman-teman mungkin oke lagi jual sama asing. Kalau asing udah ngejual dan ada yang nerima, nah itu yang bikin bagusnya itu. Jadi ketika asing ngejual itu dengan batas tertentu dan ada juga si emiten kemudian si AZ ini sudah ngambil sekitar 67 miliar. Nah, dia sudah ngambil 1,6 juta lot. Jadi si AZ ada kemampuan, cuman dia dibatasin, biasanya teman-teman dibatasin. Oke, saya akan ngambil sehari berapa miliar gitu. Per hari aja kemarin ngambil berapa miliar dia. Nah, di tanggal 2 aja udah sekitar 67 miliar ya. Nih contohnya si AZ kemampuannya cuma ngambil 4,2 miliar teman-teman ya, 100 ribu lot lah gitu minimal semua segitu. Yang lain mungkin sama yang lain. Jadi sebenarnya udah harga terendah. Ini apa itu harga terendah, tinggal nunggu pantulan aja MA10 di bawah, karena juga sudah mulai 2 hari ini mulai tahan-tahan dikit gitu ya. Nah, mudah-mudahan tidak ada halangan tangan, dan sekarang juga dia up-nya dari harga awal. Nah, ini pertanda teman-teman. Tapi di sini belum ada pungutan yang signifikan, makanya harus kemarin doang signifikan di sini nih. Pemungutan lebih besar daripada penjualan. Tapi di sini lagi melempem lagi. Aduh. Tunggu aja MA10 di bawah kanan teman-teman. Kemungkinan ke atas pasti teman, ke atas ini. Kenapa? Udah tren banget. Tinggal nunggu pantikannya aja. MA10 di bawah kanan itu kan menjadi lebih baik untuk API ya. Oke. Teman-teman, segitu aja ya. Akan kita bahas lagi nanti emiten teman-teman yang lain, dan terima kasih yang sudah memberikan saran, bukan kritik, tapi sudah mengingatkan ya. Harus ada yang mengingatkan. Kenapa? Biar saya tidak terlalu jauh banget gitu teman-teman ya. Ini sudah melangkah terlalu jauh mungkin ya. Maka teman kita mengingatkan. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Dan nanti ke depannya apabila emiten-emiten teman-teman yang belum dibahas atau baru kemarin dibahas lagi, tapi garis yang saya gariskan belum tercapai juga. Nah, mungkin teman-teman bisa menunggu sebagai bentuk kesabaran dari kita karena investasi itu atau di bursa kita itu hanya orang-orang yang bersabar, hanya orang-orang yang bersabarlah yang mendapatkan cuan sampai 100, 200, 300% sampai 500%. Kalau teman-teman tidak bersabar, no, ya, tidak akan mendapatkan itu. Teman-teman harus bersabar, jangan sampai niatnya investing baru 10%, 20%. Saya mau naikin ke 100.000, 1000%. Jangan ngimpi dulu. Boleh sih ngimpi, cuman jangan terlalu tinggi dulu. Jadi harus bertahap. Ya teman-teman, bertahap. Minimal awal gitu kan, untung kan rugi gitu kan. Kalau investasi seperti itu ya biasa itu teman-teman. Nanti kalau sudah stabil, udah tahu keuntungan sama kerugiannya, oke, saya ngambil sekarang 10%. Tahun ini mungkin 10%. Tahun depan saya ngambil 20%, bertahap teman-teman, 30%, 40%. Nah, gitu, seperti itu teman-teman. Sudah 40%, deg-degannya bagaimana nih? Oh, nggak terlalu deg-degan, ya udah. Kita tingkatkan 50%, baru 45%. Aduh, kemana aja 40% tahu turun lagi. Ya, akan benar turun gitu kan. Nah, di situ teman-teman itu godaan investing teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman pengennya naikin 100%, ketika 40% ke hampir ke 45, diturunin lagi ke 35. Nah, bayangin, katanya pasti begitu. Nah, langsung take profit. Nah, padahal tujuan teman-teman itu 100% gitu kan. Jangan sampai teman-teman menyalahi aturan sendiri. Kecuali teman-teman punya trading lain. Saya mau 100%, tapi apabila PR ratio-nya sudah melebihi ataupun keuntungannya semakin berkurang, malah negatif, akan saya take profit. Nah, mungkin seperti itu. Ataupun saya akan 100%. Kenapa? Karena sekarang lagi negatif. Ketika positif pasti ke 100%. Nah, teman-teman punya prinsip seperti itu ada. Karena saya melihat prospek perusahaannya bagus, gini akan penjualan gini. Teman-teman suka pada tahu kan. Kalau saya kan di sini hanya menggambarkan lukisan market maker aja gitu kan. Apa yang ada di luar, berita di luar diserap sama lukisan market maker. Kenapa? Contohnya Pren kemarin. Isu banyak yang beli. Sekarang pas ada berita keluarnya malahan melempem gitu kan. Tapi lagi diakumulasi sama seorang bandar besar gitu kan. Ya mungkin mereka lah nanti yang akan perpindahan kekuasaan, yang saya bilang gitu kan.
perpindahan kekuasaan yang mungkin sekarang lagi terus-terusan diambil nanti suatu saat mereka akan mengambil dengan sendiri. Oke, saya nego ini gitu kan, di harga sekian saya ngambil sekian. Ya mereka dengan 5 tik aja dari 25 ke 30 jual di 30. Kalau jumlahnya sampai miliaran kan berapa untungnya teman-teman. Makanya kita terus berpikir positif. Yang penting emiten itu tidak di PKPU-kan ya, tidak di PKPU-kan. Ekuitasnya masih positif teman-teman. Kalau istilah income-nya, net income-nya masih negatif, masih enak sih, nggak jadi masalah. Negatif ya goto aja, negatif banyak yang ngejar gitu. Yang penting net income-nya equities-nya tidak negatif, tidak di PKPU kan, udah cukup sebenarnya untuk investasi itu teman-teman. Terus satu lagi tambahan, manajemennya berkelakuan baik. Karena kadang-kadang yang suka nakal itu adalah manajemen yang berkelakuan tidak baik. Oke, sekian dan terima kasih. Kita akan sambung lagi nanti ke saham berikutnya.